Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang mengenali anak disabilitas dan juga anak berbakat. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita untuk membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari kita mulai. Nah, terima kasih disampaikan. Kita akan mulai belajar dengan tatap muka secara online gitu ya, dan semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Kita mulai dengan disabilitas. Nah, disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan keterbatasan aktivitas maupun keterbatasan apresiasi, dan gangguan ini yang dimaksud adalah masalah-masalah pada fungsi tubuh, baik itu yang luar maupun yang di dalamnya, sehingga orang disabilitas itu merasa kesulitan dalam menghadapi segala macam situasi dan juga kondisi. Nah, di sini apa saja dalam bentuk artian disabilitas itu? Tidak perlu kita kenali 4 macam ragam dari disabilitas. Yang pertama, disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental, dan yang terakhir disabilitas intelektual. Nah, apa saja sih keempat ragam dari disabilitas ini? Kita akan jelaskan satu persatu. Disabilitas fisik ini bisa muncul sejak lahir ataupun akibat kecelakaan, penyakit, bahkan dari efek samping obat medis. Nah, yang kedua, disabilitas sensorik ini yang sering kita kenali ya, dari keterbatasan fungsi panca indera, antara lain disabilitas wicara, rungu, dan juga netra. Dan yang ketiga, disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan juga gangguan mental lainnya. Jadi kalau sesuai dengan keadaan lingkungan sekitarnya, kalaupun lingkungan sekitarnya tentram, aman, damai, keterbatasan mental tidak akan terjadi pada anak tersebut, ataupun yang sebaliknya, sesuai dengan lingkungan yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkatan IQ yang di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan adalah beberapa jenis disabilitas intelektual, seperti yang sering kita kenali adalah Down syndrome dan keterbatasan tumbuh kembang. Nah, untuk membantu bila kalian mempunyai kerabat, keluarga, teman, sahabat, ataupun yang lainnya yang menyandang disabilitas, kalian bisa membantunya, karena anak disabilitas itu cenderung butuh waktu, kesabaran ekstra, dan juga berlebihan lebih dari kita. Yang kita perlukan untuk mengajarkan mereka adalah yang paling mendasar adalah instruksi dasar. Instruksi dasar itu apa sih? Instruksi dasar adalah bahasa yang sederhana, padat, dan juga jelas. Jadi kita komunikasi dengan anak-anak yang disabilitas itu harus dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan sesingkat mungkin, agar mereka langsung paham, dan bisa kita ajak bicara dengan nyaman gitu ya. Selanjutnya, usahakan agar lingkungan yang ada di sekitarnya itu tentram, dengan artian tidak ramai gitu ya, karena lingkungan yang ramai akan mengakibatkan konsentrasi mereka tidak sempurna ataupun terganggu gitu ya. Bisa menimbulkan stres juga bagi mereka yang menyandang disabilitas itu sendiri.
karena kesulitan mengolah instruksi dan rangsangan dari luar diri mereka, penyandang disabilitas seringkali tidak menyadari keadaan di lingkungan mereka. Nah, untuk itu kalian perlu membantu mereka menyadari hal-hal yang berada di lingkungannya, seperti menjelaskannya ya dengan menggunakan ilustrasi yang mudah-mudah saja untuk dapat diterima oleh anak tersebut. Jadi mengilustrasikan seperti menggambarnya ataupun menceritakan hal-hal yang sederhana kepada mereka agar biasa menghadapi kondisi yang serupa di kemudian harinya. Nah, itu adalah beberapa cara-cara yang dapat kalian lakukan untuk anak-anak yang menyandang cacat ataupun disabilitas gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari tentang disabilitas, kita akan belajar tentang anak berbakat. Anak berbakat ini walaupun berbakat mempunyai segudang prestasi, tapi anak berbakat bisa dikategorikan dengan anak disabilitas. Kenapa? Anak berbakat itu adalah anak yang memiliki kemampuan ataupun potensi yang unggul dan mampu memberikan prestasi yang tinggi. Anak berbakat ini memiliki kemampuan umum dan kecerdasan di atas rata-rata, serta memiliki kreativitas yang tinggi dan tugas pengembangan yang di atas kemampuan rata-rata. Jadi anak berbakat ini bisa dikategorikan dengan anak yang memiliki IQ di atas rata-rata. Jadi di atas 130. Di atas itu ya, itu bisa dikatakan dengan anak berbakat. Nah, kenapa anak berbakat ini seringkali disebut dengan anak berkebutuhan khusus? Karena memerlukan pelayanan yang khusus berbeda dengan anak seumurannya. Memang karena dia pintar ataupun unggul dalam kecerdasan, anak berbakat ini juga harus kita khususkan dengan anak-anak yang seusianya. Kan kenali ciri-cirinya terlebih dahulu ya. Ciri-cirinya ia mempunyai daya tanggap yang cepat. Jadi untuk menyerap pelajaran ataupun berkomunikasi dengan orang, ia cepat tanggap gitu. Memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, ini bisa dikatakan dengan anak berbakat itu mempunyai IQ yang tinggi. Jadi pelajaran-pelajaran yang ia sudah ketahui, ia sudah pelajari, ia akan cepat menyerapnya dan juga mempunyai ingatan yang kuat gitu ya. Terus berpikir secara kritis dan juga logis. Ia juga mempunyai kreativitas yang tinggi, mudah memecahkan masalah, memiliki pengetahuan yang besar, memiliki inisiatif, memiliki ambisi untuk berprestasi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki rasa percaya diri. Dan juga bakat istimewanya dibanding dengan anak-anak seusianya, biasanya mereka ahli dalam bidang perhitungan seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain seperti itu ya. Kalaupun anak berbakat di bidang non-akademik itu bisa berbakat dalam hal olahraga, seni, maupun yang lainnya. Nah, itu tadi pengenalan dari saya tentang anak berbakat dan juga anak disabilitas. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jaga pola makan, olahraga yang cukup, dan maaf bila ada salah-salah kata dari saya pribadi, dari lubuk hati saya yang terdalam, tolong dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, stay at home.